Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, saya Dina Irawan, asisten tata usaha Kubu Cisaruni. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kultur booster sharing season penyusunan KLDP 3 dalam rangka implementasi IKM. Materi ini disusun oleh Penny Siti Pengukir. Sebelum kita lanjutkan, kita yel-yel dulu biar tidak pada ngantuk. Semangat pagi. Pagi luar biasa. PTPN. Tumbuh juara alhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kultur booster yang sangat penting dalam penyusunan project assessment, yaitu bagaimana menerapkan owner mindset dan analytical thinking melalui implementasi IQM. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu IQM. IQM merupakan pendekatan yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu identifikasi, kuantifikasi, dan manajemen risiko. Artinya, kita diajak untuk lebih dahulu mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mengukur atau mengkuantifikasi dampaknya secara nyata, dan terakhir menyusun langkah-langkah mitigasi atau solusi terbaik untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan pendekatan ini, setiap solusi yang kita usulkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga didukung oleh data dan analisis yang jelas. Kita beralih ke pembahasan penyusunan project assessment. Seringkali kita berpikir bahwa menyusun project assessment itu sulit karena harus mencari masalah, membuat solusi, hingga menghitung manfaatnya. Padahal jika kita menggunakan pola pikir yang tepat, proses tersebut akan menjadi jauh lebih mudah dan lebih terarah. Hal pertama yang kita perlu miliki adalah owner mindset. Owner mindset adalah cara berpikir di mana kita memandang pekerjaan seolah-olah perusahaan ini milik kita sendiri. Dengan pola pikir tersebut, kita tidak hanya menyelesaikan tugas karena diminta, tapi juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Ketika menemukan masalah, kita tidak sekedar melaporkan, tetapi juga berusaha mencari solusi yang memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Selanjutnya, analytical thinking. Analytical thinking merupakan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengumpulkan data yang relevan, kemudian menganalisisnya secara logis dan objektif. Dengan pendekatan ini, keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta dan data, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Dalam implementasi IQM terdapat 3 tahapan utama yang saling berkaitan. Pertama, identifikasi. Kita harus mampu mengenali masalah yang benar-benar terjadi di unit kerja, memahami penyebabnya, dan menentukan mana yang paling berdampak terhadap perusahaan. Yang kedua adalah kuantifikasi. Setelah masalah ditemukan, kita mencoba menghitung seberapa besar dampak atau kerugian yang mungkin ditimbulkan. Dengan mengubah dampak menjadi angka, kita dapat menunjukkan bahwa masalah tersebut memang penting untuk diselesaikan. Tahapan ketiga adalah manajemen risiko, yaitu menyusun langkah-langkah pencegahan maupun solusi yang paling efektif agar risiko dapat dikurangi atau bahkan dicegah sejak awal. Lalu bagaimana langkah menyusun project assessment berdasarkan implementasi IQM? Yang pertama, kumpulkan seluruh permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua, pilih salah satu masalah yang sering terjadi atau yang memberikan dampak terbesar bagi perusahaan. Yang ketiga, identifikasi penyebab utama dari masalah tersebut. Yang keempat, dilakukan analisis dampak dan kuantifikasi sehingga kerugiannya dapat diukur secara matematika. Kelima, susun alternatif solusi beserta tahapan implementasinya sebagai bentuk manajemen risiko. Dan yang terakhir, hitung kembali manfaat dari solusi tersebut hingga kita dapat menunjukkan nilai tambah yang akan diperoleh perusahaan apabila solusi tersebut didapatkan. Sebagai penutup, penyusunan project assessment bukan hanya memenuhi tugas dalam program pengembangan,
Lebih dari itu, Project Assessment merupakan kegiatan bagi kita untuk memberi kontribusi nyata kepada perusahaan dengan menerapkan owner mindset, berpikir secara analitis dan menggunakan pendekatan IKF. Kita dapat menyusun solusi yang tidak hanya baik di atas kertas, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam penyusunan project assessment yang lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum.